Walaupun saya lihat beberapa mahasiswa itu sudah mengerjakan sampai latihan 12 hari ini. Sangat luar biasa, Anda sudah berhasil membuat sebuah halaman web menggunakan pemrograman HTML. Kemudian nanti di pertemuan 13 dan 14 saya akan mengenalkan konsep baru membuat website dengan lebih mudah lagi. Kalau kemarin kan membuat websitenya semuanya menggunakan common text atau kalian harus mengetik teksnya satu persatu. Di pertemuan 13 nanti minggu depan saya akan mengenalkan server lokal, terus kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penggunaan Adobe Dreamweaver. Anda nanti bisa cari, bisa download Adobe Dreamweaver ya. Di situ nanti pembuatan website bisa menggunakan teks seperti kemarin kalian mengetik, ataupun nanti langsung pakai tombol-tombol menu yang disediakan. Oke, kita mulai saja untuk pertemuan 12 ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang Muslim. Kemarin walaupun saya sudah mengucapkan di grup WA, ini saya ucapkan sekali lagi. Oke, langsung saja saya share screen. Pada pertemuan 12 ini teman-teman, kita tidak hanya membuat satu halaman dari sebuah website, tapi ada beberapa halaman ya. Oke, ini dulu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 halaman web. Kemudian beberapa mahasiswa yang mengirimkan kepada saya itu filenya, file gambarnya di sini, tidak dijadikan satu folder. Nah, saran saya ketika Anda membuat tampilan website itu biar nanti ketika mengedit, jadi kan website itu kan tidak kita pegang sendiri seterusnya ya. Umpamanya ini ada seseorang yang memesan website kepada kita, otomatis kita membuatkan, setelah jadi kan kita serahkan ke pihak pengelola. Nah, pihak pengelola akan lebih mudah apabila sebuah website itu tertata dengan rapi. Jadi nanti memisahkan antara mana folder untuk gambar, mana folder untuk videonya, kemudian mana folder untuk tampilan websitenya. Jadi kalau bisa itu di package atau dikotak-kotakkan sehingga ketika orang menjalankan website yang kita buat dan nanti pengelolanya tidak bingung. Nah, dan website itu kan sistemnya kan setiap saat itu kan ada perubahan, ada penambahan fitur, penambahan materi atau konten. Nah, di situ biar lebih mudah, maka kalau bisa dipaket-paketkan kecil supaya ketika mencari file gambar itu mudah. Contoh di sini dalam folder Didi Kempot, di sini ada satu folder yang isinya adalah file gambar semua. Nah, di sini fungsinya untuk memudahkan atau mengorganisasi sebuah tampilan sebuah website. Kemudian yang kedua, sebuah website itu biasanya terdiri yang pertama adalah indeks. Oke, kita buka indeks. Nah, indeks ini adalah biasanya digunakan untuk halaman pertama sebuah website ya, umpamanya yahoo.com/index.html. Itu pasti ini adalah yang disebut pertama kali atau halaman utamanya.
Nah, di pertemuan 11 Anda merancang satu halaman, sebuah website, ya, merancang sebuah website dengan header, kemudian di sini ada menu atau navigasi, kemudian di sini ada sidebar, kemudian yang di sini ada konten, dan yang di bawah ada footer. Nah, di pertemuan 11 ini semuanya belum dilingkan, ya. Belum dilingkan. Tetapi ketika nanti masuk di pertemuan 12, maka saya buka dulu. Oke, ada. Bentar. Sublime Text. Nah, dari tampilan Pak Del dulu. Nah, pada 11 ya, pertemuan 11 Anda hanya membuat satu tampilan saja yang indeks. Kemudian di 12, di bagian pertemuan 12 Anda tinggal di copy paste. Kemudian yang dirubah adalah ini, yang pertama adalah title. Titelnya dirubah. Kemudian kalau header tetap, menu tetap, badan tetap, yang diubah adalah konten. Sehingga yang berbeda antara halaman indeks dan halaman album adalah bagian apa? Kontennya saja. Konten, kemudian di sini bagian sini. Nah, ini di bagian titel kita rubah bagian titel. Kalau di sini masih personal website. Coba kita buka yang album. Nah, titelnya personal website. Nah, ini nanti bisa Anda ubah menjadi album. Nah, terus di save. Sehingga tampilan di sini titelnya akan berubah album. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita berada di halaman album. Kemudian di penghargaan sama, di copy paste lagi, kita ubah. Nah, ini belum diubah. Nah, ini silahkan nanti diubah menjadi penghargaan. Nah, kita masukkan dulu, kita ubah bagian titel, di sini ganti penghargaan untuk menunjukkan bahwa kita berada di halaman penghargaan. Begitu juga yang terakhir, kontak. Nah, ini kita ganti kontak. Sehingga ketika nanti kita jalankan, ini akan berubah. Yang berubah adalah yang di bagian sini, di bagian konten, dan di bagian title yang ada di browser. Kontak sama berubah. Nah, teman-teman, cukup mudah untuk yang di pertemuan 12. Di sini kita belum sampai pengolahan data yang kita masukkan atau yang kita simpan atau kirim. Karena di sini di desain website yang pertama itu kita hanya mempelajari tentang seputar pembuatan website dari sisi front end. Front end ya. Front end itu berarti tampilan yang dilihat oleh pembaca website kita. Kalau back end itu adalah tampilan yang digunakan untuk mengelola sebuah website, di mana pengelola website itu biasanya dilakukan oleh admin. Nah, kalau seseorang sebagai front end, kemudian mereka biasanya akan membuat tampilan semenarik mungkin. Kemudian kalau di back end biasanya tampilannya sederhana, yang penting fungsionalitasnya.
Oke, terus dari sini, dari tampilan yang sederhana ini, Anda nanti bisa menambahkan gambar di sini. Di headernya, di fonternya itu bisa Anda tambahkan gambar dan lain sebagainya untuk backgroundnya. Terus di pertemuan 12 ini targetnya memang masih sangat mudah. Anda hanya membuat tampilan seperti berikut sehingga tampilannya bisa interaktif ya. Interaktif, bisa linknya bisa berjalan semua tanpa ada kendala. Itu targetnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Terlalu mudah kah? Ya, terlalu mudah ya ini ya. Ada yang mau tanya enggak nih? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, nanti untuk pertemuan 12 saya cuplikan. Nanti software yang akan kita gunakan adalah SMTP ya. SMTP ini sebagai server lokal dan pembuatan database SMTP ya. Kemudian yang kedua nanti kita pakai Adobe Dreamweaver. Nah, nanti Anda kalau cari tutorialnya sudah banyak sekali. Terus kemudian Adobe Dreamweaver, begitu juga dengan Adobe Dreamweaver. Untuk penggunaan server lokal, coba saya buka SMTP saya. Oke, ada. Tak share screen ya. Nah, untuk SMTP, softwarenya seperti berikut. Nah, ini biasanya Anda dipilih untuk memilih dua bahasa. Oh, SMTP saya error. Nggak jadi berarti. Bentar. SEM-nya nggak mau jalan. Saya download dulu. Oke, saya download dari Google Drive. Nah. Jadi desain PP ini memang biasanya sebagai pengganti server yang nyata. Biasanya kalau kita mengupload website ke internet itu kan kita pakai hosting ya. Nah, pakai hosting dan domain, di mana hosting itu adalah media penyimpanannya, sedangkan untuk domain itu adalah alamat, ya, alamatnya. Terus, jadi yang dimaksud dengan server lokal, kalau kita mau mencoba website kita langsung ke server di internet, itu kan kita membutuhkan biaya. Maka dari itu, sebelum kita buka secara online, maka website yang kita rancang bisa kita jalankan terlebih dahulu di server lokal yang berada di
komputer kita. Oh, baru proses. Terus SAMPP ini ada dua format ya. Yang pertama adalah 64 bit dan 32 bit. Nanti dicek aja di komputer Anda. Anda bisa klik biasanya di XDiag ya. Nanti di sini Anda bisa melihat, oh ini bisa, bentar. Kalau Windows ya itu bisa pakai perintah dxdiag ya. Nanti di sini biasanya ada PC-nya berapa bit itu. Sorry, oh nggak bisa. Pakainya berarti pakai My Computer klik kanan. This PC Properties. Nah, di sini ada sistem tipe. Nanti dilihat di komputernya masing-masing berapa bit ya. Kalau di sini punya saya 64 bit. Nah, exit. Dan kebetulan tadi SAMPP-nya ternyata bisa berjalan. Nanti kalau SAMPP kalau dijalankan akan tampil seperti ini. Anda tinggal menjalankan ini Apache dan MySQL. Ya, ini di start dua-duanya. Semoga bisa. Nah, ini bisa. Nah, untuk mengetes apakah server lokalnya bisa, Anda cek dengan localhost. Localhost di enter. Kalau nanti muncul tampilan seperti ini, berarti localhost Anda sudah berjalan. Nah, kemudian file-file Didi Kempot tadi, ya, file-file Didi Kempot itu satu folder tadi yang kalian rancang, website yang kalian rancang di pertemuan 12, itu di-copy, kemudian Anda paste atau paste di C, nanti dicari SAMPP ini. Di SAMPP, terus dimasukkan folder namanya htdoc. htdoc. Dipaste di sini. Ya, ini hasilnya. Nah, untuk memanggilnya seperti ini caranya. Localhost, kemudian ditulis Didi Kempot. Harus sama persis tulisannya. Akan otomatis terbuka file indeksnya. Ya, ini harus persis nama mengetiknya ini. Nah, ini ketika Anda buka di sini, ini seperti sama persis ketika nanti Anda buka di server internet. Nah, tulisnya harus tepat Didi Kempot. Nah, Didi Kempot. Nah, terus kalau seperti ini sudah. Anda pasti bisa membedakan ya. Jadi, sebentar ini ada yang masuk nih. Nah, nanti Anda bisa membedakan yang menggunakan server lokal atau tidak. Kalau menggunakan server lokal, biasanya tampilannya ini akan konsisten ukurannya. Coba yang tidak pakai ini ya, ini nggak pakai server lokal nih, langsung saya jalankan tanpa menjalankan server lokal. Dilihat ukuran frame dari websitenya. Nah, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kalau sudah masuk server lokal, itu biasanya semuanya tampilnya akan konsisten. Nah, ini salah satu cuplikan menggunakan server lokal, di mana nanti kita akan pelajari di pertemuan 13. Oke, teman-teman, itu sekedar cuplikan untuk materi kita di pertemuan 13. Nanti materinya yang pertemuan 13 akan segera saya upload, ya nanti hari Senin atau Selasa akan saya upload di blog saya. Oke, ada pertanyaan?
Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Itu kenapa yang nggak full screen gitu gininya Pak? Untuk websitenya? Maksudnya? Itu kan biasanya kan kalau website gitu di full layar gitu kanan kirinya itu full gitu Pak ya. Oh, Sedangkan yang tadi itu ya. Ya, itu memang ada beberapa settingan ya. Untuk latihan yang pertama itu untuk frame-nya memang saya bikin bukan pakai ukuran 100% dan 80% ya. Jadi di situ nanti tampilannya ada di tengah dan biasanya website model yang kita praktekkan di pertemuan 12 itu website yang biasanya di kanan kirinya nanti ditampilkan iklan ya, background dari websitenya akan diisi iklan. Terus nanti ada beberapa macam format. Kalau Anda nanti belajar tampilan itu ada yang namanya CSS ya, CSS. Kemudian CSS itu ada salah satu yang sangat menarik itu namanya Bootstrap. Bootstrap ya. Jadi itu CSS yang sudah jadi itu nanti untuk membuat tampilan websitenya lebih dinamis. Jadi mau dibuka di perangkat HP, komputer dan perangkat tablet itu akan liquid. Liquid itu menyesuaikan seperti air. Jadi akan menyesuaikan secara otomatis. Ya nanti kita belum sampai di situ karena ini masih dasar sekali ya. Kalau kamu sudah penasaran dengan materi-materi tersebut, Anda bisa mempelajari CSS Bootstrap ya. Tulisannya Bootstrap ya. Nanti Anda bisa mempelajari terlebih dahulu. Karena kita belum sampai pada bagian itu. Itu ya Mas ya. sih Pak. Ya tulisannya seperti ini, lihat di tab ya Bootstrap. Nah, itu kalau kamu belajar ini nanti akan mengasihkan karena di Bootstrap itu untuk tampilan slide kanan, slide kiri, semua tombol itu di format sangat menarik sekali, mirip seperti tampilan Twitter karena Bootstrap ini adalah hasil kreasi dari Twitter yang dibuka secara massal dan boleh digunakan secara bebas. Dan hampir semua website modern saat ini menggunakan Bootstrap ini. Oke, ada yang lain? Silahkan. Pak, permisi izin tanya. Ya, Itu kan kemarin saya udah coba-coba Pak yang tugas terbarunya, tapi ternyata kenapa ya Pak kalau isi konten itu kayak mepet ke kiri gitu Pak? Itu mungkin paddingnya atau gimana Pak? ya, itu tulisannya itu ya. Iya Pak. Ya, itu biasanya paddingnya. Nah Paddingnya itu jarak antara dimana? teks dan jarak antara garis. Nah itu di mana Pak settingnya? Saya coba-coba nggak berhasil Pak. Nggak Malah berhasil. ke enter. Oke, Iya. nanti saya cek lagi ya. Iya, makasih Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada yang lain, saya rasa cukup untuk pertanyaan Irenia. Nanti saya jawab ya. Nanti saya cek lagi untuk tampilannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan kuliah hari ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen di OCW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.